terima kasih atas perhatiannya sampai di part ini ya. Pada kesempatan ini kita kembali lagi ke video masih tentang persamaan kimia ya, dimana merupakan lanjutan ya. Jadi sub materi pada video kali ini, pada part ini, yaitu masih menyetarakan bagaimana kita menyetarakan persamaan kimia dengan cara tak langsung. Jadi ini cara cadangan ya, cara cadangan. Saya utamakan Anda banyak latihan di cara langsung biar ketika mengerjakan soal tidak terlalu rumit ya. Nah, ini untuk cadangan saja, siapa tahu karena waktu yang terbatas sedangkan Anda masih pusing di cara langsung, terpaksa Anda mengerjakan cara tak langsung karena sisa ada rumusnya ya. Nah, sekarang di sini ada soal langsung saja. Ini ada soal yang sama ya. Jadi soal yang sama yang di part-part sebelumnya, tinggal caranya saja yang berbeda ya. Nah, sini ada soal kita mau setarakan. Tidak di sini soal tidak setara. Kita mau setarakan dulu ya. Pertama, kalau cara tak langsung itu ya tidak bisa langsung ditulis koefisiennya. Pertama, kita menulis. Jadi saya tidak usah tulis langkah-langkahnya ya. Silakan diulang-ulang saja ini videonya. Lihat caranya saja langsung ya. Jadi pertama itu setiap zat, jadi di sini ada tiga zat. Ada tiga zat atau tiga senyawa ya. Maka pertama itu taruh huruf ya, simpang huruf di setiap koefisien zat. ABC ya. Jadi yang mulai dari kiri sampai ke kanan itu sesuai abjad A, B, C. Kalau masih ada lagi sampai D dan seterusnya. Kalau misalnya masih ada lagi lebih dari 3 ya. Kayak ini sampai C karena 3 J A, B, C ya. Nah, setelah itu di sini cara tak langsung kita buat persamaan. Jadi untuk cara pertama kita kasih variabel huruf ya, huruf di koefisien A, B, C. Nah, kita buat persamaan ya, Jadi setiap unsur kita buat persamaannya, misalnya ya. Atom apa dulu? Atom. Jadi berapa atom ini? Ada 2 atom ya, ada Na, ada O ya. Kemudian ada ruas kiri itu sebelum panah ya. Dan ruas kanan ya, ruas kanan. Nah, ruas kanan. Nah, kita ke Na dulu. Na, kita lihat di ruas kiri Na. Na itu berapa? A ya. A saja ya, A. Jadi ruas kiri A. Di sini untuk menentukan persamaannya tetap sama koefisien kali koefisien dikali indeks ya. Jadi koefisiennya A, indeksnya 1, jadi A kali 1. Jadi A kali 1 berapa? A saja ya. A kali 1 A saja. Nah, kemudian di ruas kanan coba perhatikan A. Di sini C 2. Jadi sebenarnya ruas kanan C dikali 2. C kali 2 adalah sama dengan 2C. Nah, jadi untuk menentukan bagaimana ruas kiri dan bagaimana ruas kanan itu pakai rumus koefisien dikali indeks ya. Jadi ruas kiri A, tadi A kali 1 tetap A ya, karena dikali 1. Ingat angka indeks 1 karena tidak ditulis ya. Kalau 1, kemudian ruas kanan kenapa 2C? Karena C dikali 2 ya. Jadi kasih dulu angkanya, baru hurufnya 2 kali C 2C ya. Begitu kalau jadilah Na, sudahlah Na. Selesailah atom Na. Kemudian atom O. Atom O lagi. Nah, kita lihat atom O tidak ada di A. Atom O ada di B. Untuk menghitung O, ini B dikali 2, jadi sama dengan 2B. Di ruas kiri sebelum panah. Nah, setelah panah O-nya C, koefisiennya Na2O ini karena O 2C. Indeksnya 1 ya. Karena tidak ditulis karena tidak ada di sini angka indeksnya, berarti dia 1 ya, sekali lagi. Jadi tetap C kali 1 sama dengan 1C atau C saja. Nah, maka dari hasil ini jadilah persamaan, ada persamaan di sini. Jadi sekali lagi kita buat persamaan dulu kalau cara tak langsung. Nah, jadi ini kasih apa? Ini adalah perbatasan antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi batasi dengan sama dengan. Jadi
persamaan Na menghasilkan A sama dengan 2C. Nah, kemudian persamaan O itu 2B sama dengan C. Maka kita dapat dua persamaan. Ini persamaan 1 atau persamaan Na, ini persamaan 2 atau persamaan O. Nah, sekarang ini ingat cara matematika ya. Harus Anda ingat cara matematika di SMP-nya seperti ini. Saya tulis ulang ya, 2C, ini persamaan 1, persamaan 2 didapat 2B sama dengan C. Nah, kita dapat dua persamaan ya. Nah, ceritanya ini kan di sini kan masalahnya kita mau tahu berapa A, berapa B, berapa C. Ketika kita sudah tahu angka berapa di A, angka berapa di B, angka berapa di C, agar dia supaya setara, maka selesailah masalah. Ya. Jadi kita di sini tujuannya kita mau mencari berapa nilainya A, berapa nilainya B, berapa nilainya C. Makanya kita buat persamaannya. Nah, karena ingat ABC ini adalah perwakilan dari koefisiennya. Ingat hanya koefisien saja yang diubah-ubah. Coba saya ingatkan prinsipnya ini ya. Prinsip kedua, ingat di sini dalam menyatakan persamaan reaksi, yang diubah-ubah hanyalah angka koefisien, bukan angka indeks ya. Makanya yang menjadi ABC di sini adalah angka koefisien, bukan indeks. Di sini A, B, C ya. Saya tekankan sekali lagi ya. Oke. Nah, karena ada dua persamaan, kita biasanya itu terserah sebenarnya, bebas. Kita pakai misalnya A sama dengan 1. Misal A sama dengan 1 ya. Kita ambil permisalan itu supaya lebih mudah ya. Nah, bisa B, bisa C, tergantung dari bagaimana formasi persamaannya. Tergantung dari formasi persamaannya. Tapi kalau saya lihat di sini persamaannya ini A bisa sama dengan 1. Nah, jika A sama dengan 1 ya, berapa B, berapa C? Nah, terserah mau pakai B, mau C bisa juga. Yang penting misalnya terserah. Misalnya terserah ya mau A, mau B, mau C bisa. Sekali lagi lihat persamaannya bagaimana bentuknya. Kemudian mau misalkan angkanya 1, 2, 3, misalkan angka 100 tidak apa-apa bisa sebenarnya. Tapi paling bagusnya pakai angka 1 supaya lebih enak dalam menyelesaikannya karena angka-angka yang kecil ya. Dengan bilangan bulat lagi toh. Nah, sekarang kita sudah ambil kesimpulan misalnya A sama dengan 1. Berarti kita bisa pakai persamaan 1 untuk mendapatkan nilai C. Nah, jika A sama dengan 2C, baru di sini A sama dengan 1, berarti bisa ini A saya ganti dengan 1, saya substitusi. 1 sama dengan 2C. Nah, C sama dengan berapa? Maka C sama dengan, karena C mudah dicari, jadi ingat lagi ini permainan matematikanya ya. Permainan matematikanya seperti ini, ingat waktu SMP ya. Tidak apa-apa, saya ingatkan saja. Jadi ceritanya ini C mau dicari, karena sudah ada A, sekarang C lagi mau dicari. Maka supaya bisa C sama dengan, maka ini 2 harus dipindahkan ke sini. Dipindahkan. Oke, saya tulis di sini saya sama dengan C ya. C mau dicari berapa nilainya C. Sedangkan sini kan 2C. Maka ini 2 harus pindah ke ruas kiri supaya bisa C dicari nilainya sendiri IC ceritanya. Nah, ingat, ini posisinya ini 2C ini adalah kali. Posisinya kali. Makanya kalau pindah ke ruas kiri maka menjadi bagi. Menjadi per Q. Jadi C sama dengan 1/2. Begitu. Jadi kalau misalnya dia bagi, misalnya ada apa-apa sambil contoh lagi, misalnya 2 per B sama dengan B per A sama dengan B per 5 sama dengan 3 misalnya. Kita mau cari berapa B? Berarti ini 5 harus pindah ke sini. Karena ini posisinya bagi, B bagi 5, maka ketika pindah ruas ke kanan akan menjadi kali. Jadi B sama dengan 3 dikali 5. Nah, seperti itu ya, karena kalau dia sebelumnya bagi, maka kalau dia pindah menjadi kali. Begitupun sebaliknya, kalau dia kali, kayak tadi kasusnya ini,
maka dia menjadi bagi. Ya, saya harap Anda sekalian mengingat masa-masa SMP-nya ya, bagaimana kemarin mengerjakan soal-soal seperti ini. Ini tadi hanya saja contoh saja ini ya. Nah, sekarang kita sudah dapat C-nya 1/2. Sekarang sisa B-nya lagi ya. Nah, ada persamaan 2B sama dengan C. Sedangkan C sudah didapat tadi, ini C. Di sini tadi 1/2. Jadi bisa disubstitusi atau diganti. Jadi 2B sama dengan 1/2. 1/2. Nah, sedangkan B mau dicari. Berarti B harus sendiri. B sama dengan, berarti 2 ini harus pindah. Harus pindah ke sini. Berarti 1/2 dibagi 2. 1/2 bagi 2 berapa? Nah, ini bisa dibalik ya. Kalau bermain matematika, ini kan 1/2 bagi 2, ini bisa menjadi 1/2 dikali 1/2. Nah, 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Berarti B sama dengan 1/4 ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan A berapa, B berapa, C berapa. Jadi bisa saya tulis ulang. Jadi Na ditambah O2 menghasilkan Na2O. Nah, tadi di sini A ya. A tadi berapa? Kita tadi A sudah kasih misal A sama dengan 1 ya. Berarti dia 1 ya. Tidak usah ditulis saja ya, koefisiennya 1. Kemudian B. B didapat sama dengan 1/4. Berarti dia 1/4. Koefisiennya 1/4 ya. Kemudian C berapa? C itu N/2. Nah, dapatkan 1/2. Jadi seperti inilah cara menyelesaikan cara tak langsung. Jadi memang agak panjang kita buat persamaan, dan memang di sini dibutuhkan skill permainan matematika seperti ini ya, mengeliminasi atau mensubstitusi ya, kayak seperti ini, membuat persamaan baru membalik-balikkan ya, kayak seperti ini. Nah, jadi selesailah cara menyetarakan. Silakan dibuktikan, pasti setara antara ruas kiri dan ruas kanan, karena saya yakin Anda sudah membuktikan bagaimana cara membuktikan di part-part sebelumnya. Nah, kemudian karena ini angka pecahan, sekali lagi bisa diselesaikan. Bisa dikali berapa bagus ini ya? Kali 4 mungkin ya, kali 4, karena ini angka terbesarnya 4. Angka terbesar paling besar angka 4, makanya dikali 4 saja. Nah, ingat kalau seperti ini diselesaikan harus dikali semua ya. 4 kali 1, kalau koefisien di sini 1 berarti 4 Na. Kemudian 4 kali 1/4 sama dengan 1 ya. 1 O2. Kemudian 4 dikali 1/2 sama dengan 2 ya. N2 Na2O. Maka selesailah penyetaraan persamaan kimia secara tak langsung dengan seperti ini ya, dengan bilangan bulat yang sederhana ya. Jadi begitulah cara menyelesaikan persamaan kimia dengan cara tak langsung. Jadi sekali lagi kita buat persamaan dulu. Pertama kita taruh ABC, kemudian kita buat persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian selesaikan persamaan itu dengan mencari ABC ya. Tidak apa-apa, kita kasih misal dulu. Misal A sama dengan 1. Kemudian B-nya dicari, C-nya dicari. Seperti ini caranya ya. Baru selesailah. Nah, silakan Anda banyak latihan soal dengan memakai cara tak langsung dengan soal-soal yang lain. Bisa pakai soal ini kita latihan. Dan kemudian ditanyakan di kolom komentar caranya jika ada yang belum terlalu dipahami ya. Jadi, tapi ini sekali lagi ini cara cadangan. Kalau Anda tidak bisa cara langsung, usahakan Anda lebih ahli dengan cara langsung supaya cepat, tidak terlalu rumit perhitungannya ya. Karena dalam mengerjakan soal kimia nanti ke depannya itu butuh juga waktu ya. Apalagi kalau kita sedang ulangan atau seleksi olimpiade atau tingkat kabupaten dan seterusnya, lomba-lomba yang lain, itu diperlukan kecepatan juga karena ada waktunya ketika kita mengerjakan soal. Jadi usahakan Anda banyak latihan dengan cara langsung ya. Nah, silakan ditanyakan jika Anda yang belum ada yang belum memahami. Terima kasih. Di part selanjutnya itu banyak kita latihan soal untuk mempermantap lagi.
Silakan diulang-ulang lagi, disimak baik-baik. Like jika suka, dan komentar jika ada yang ditanyakan atau dikritik. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Anda sudah menonton sampai di part akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.